timnas U17 sudah lewat untuk Piala Asia. Karena kita sudah merebut satu jatah tiket dari 8 jatah Asia plus ada satu tuan rumah jadi 9 untuk zona Asia di Piala Dunia U17 yang akan berlangsung di Qatar karena Qatar sebagai tuan rumah. Dan Coach Nova Arianto sudah memberikan masa libur pada seluruh punggawa dia, Evandra Florasta dan kawan-kawan sepulang dari Arab Saudi ketika kita kalah di babak perempat final dengan Korea Utara, dan kemudian anak-anak diliburkan 2 bulan. Jadi sampai 2 bulan kata Nova kemarin ya bahwa nanti bulan Juli baru kita masuk Bung persiapan itu untuk menatap bulan November, karena Piala Dunia di Qatar untuk 17 ini berlangsung di bulan November. Mungkin antara tanggal 3 sampai tanggal 27 November lah di sana. Dan Indonesia patut untuk berbangga, teman-teman ya, karena kita menjadi satu-satunya wakil dari ASEAN yang akan hadir di Piala Dunia U17. Tidak ada lagi, tidak ada Thailand, tidak ada Malaysia, tidak ada Vietnam, semua tidak ada kecuali Indonesia. Dan tentunya ini perlu persiapan yang matang. Ya, itu setelah 2 bulan ini istirahat. Ya, bagi Ibu Tupanji dan kawan-kawan, ketika masuk bulan Juli itu sudah terus TC panjang bagi anak-anak ini untuk menatap ke bulan November menuju ke Qatar. Jadi ada 48 tim yang ikut nantinya di Piala Dunia U17 sesuai dengan apa yang sudah dikatakan oleh Federasi Sepak Bola Internasional FIFA. Dan kita memang kalau melihat hasil di Arab Saudi, ya memang kita menang di fase grup ya. Di grup C kita menang melawan Korea Selatan, kita menang melawan Yaman, kita menang melawan Afghanistan. Tetapi harus ada penambahan pemain-pemain yang bagus, yang lebih berkualitas lagi untuk bisa mengisi di posisi U17 kita. Karena kita tidak mungkin akan bersaing dengan tim-tim yang levelnya tuh sudah jauh. Ini sudah bukan Piala Asia tapi Piala Dunia. Tapi dengan materi pemain kemarin, tanpa ya memandang gimana ya soal skuad kemarin, tapi itu sudah terlihat ketika kita lawan Korea Utara kan. Kita babak belur di sana, sedangkan Korea Utara dihajar habis oleh Uzbekistan. Uzbek menjadi juara Asia untuk 17 setelah Uzbek mengalahkan Arab Saudi tuan rumah di final dengan 2-0. Jadi levelnya memang jauh. Makanya kita perlu pembenahan di sana. Pematangan ini harus ada penambahan pemain-pemain, terserah mau pemain seperti apa, pemain abroad yang dipanggil, saya pikir perlu. Bukan hanya seorang Matthew Baker yang, tapi ada mungkin 3, 4, 5 pemain lagi untuk mengisi sehingga ada keseimbangan di dalam tim ini, baik di belakang, di tengah dan di depan. Tidak perlu kita terlalu mempertahankan tim ini bahwa tim ini sudah bisa untuk tampil di Piala Dunia, karena lawan-lawan jauh lebih bagus, jauh di atas Korea Utara yang menghajar kita. Ya, persiapan tim berjalan dengan normal, tetapi harus ada memang penambahan pemain-pemain yang bagus. Ya, hingga kita tidak memalukan di sana, kan tidak menjadi lumbung gol lah ketika kita tampil di Piala Dunia. Hanya numpang lewat, tidak. Jadi kita harus bisa memberikan persaingan yang matang, yang bagus. Ya, kita lihat aja ketika tim ini kita menjadi tuan rumah saat itu kan kita ada 2 kali imbang 2023 saat dipegang oleh Bima Sakti. Ya, kita hanya kalah dari Maroko. Tapi kita ada pertandingan yang imbang, termasuk lawan Ekuador. Di sana kita ada hasil imbang ya yang kita dapatkan. Jadi makanya untuk di Qatar nantinya dengan siapapun kita di grup, kita harus siap secara tim, ya mental harus bagus. Ya tentunya kesananya anak-anak sudah diberikan bekal yang kuat, passingnya harus lebih bagus lagi, ya sehingga kita bisa tampil maksimal di Piala Dunia U17 di Qatar. Ya kita belum tahu kita berada di grup mana karena belum masuk dalam drawing undian yang pasti, tapi dengan siapapun kita harus siap. Makanya materi yang ada itu yang perlu akan dilihat oleh Nova ya dan tim kepelatihan, sejauh mana kita bisa berada nantinya di Piala Dunia dengan kondisi tim yang ada. Ya sekali lagi perlu memang itu mutlak untuk ada penambahan pemain-pemain yang baik. Nah, 48 tim yang sudah ada, saya pikir itu sudah lengkap di Piala Dunia U17. Kalau sudah dengan Qatar sebagai tuan rumah, maka Asia itu kan total 9.
8 lolos lewat kualifikasi. Jadi Arab kemarin yang masuk 8 besar itu termasuk Indonesia dan 1 Qatar. Nah, oke, dengan saya Bung Ropan berbicara.